Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Ilmu Pemulihan Ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Claudia dari kelompok 1C dengan NIM akhir 280 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung serta pembahasan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik itu antar kelas maupun dalam kelas. Untuk lebih lanjutnya mengenai materi-materi tersebut, simak video berikut ini. Selamat menonton. Upaya peningkatan mutu ternak melalui pemulihan bertujuan dalam meningkatkan produktivitas ternak, baik itu sifat produksi dan maupun reproduksinya melalui peningkatan mutu genetiknya. Parameter genetik dalam ilmu pemulihan diperoleh melalui penghitungan yang didasarkan pada data ternak seperti bobot lahir, bobot dewasa, bobot sapi, dan sebagainya melalui proses pencatatan atau recording terhadap ternak yang bersangkutan. Dalam penyusunan laporan ini, saya menggunakan data salah satu ternak ruminansia yaitu sapi potong dengan pencatatan pada bobot lahir dan bobot dewasanya. Bobot badan saat lahir dan dewasa merupakan salah satu indikator produktivitas ternak yang dapat diduga berdasarkan ukuran linear tubuh sapi, namun hanya dapat diketahui secara tepat melalui cara penimbangan. Pada situasi dan kondisi tertentu, terutama pada kondisi peternakan rakyat, jarang atau tidak tersedia alat timbangan ternak sapi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara lain yang dianggap lebih praktis untuk mengestimasi bobot badan seekor ternak, yaitu melalui perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitasnya. Maka dari itu, diadakanlah praktikum ilmu pemulihan ternak ini tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas agar mahasiswa dapat mengetahui dan mampu melakukan perhitungan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengetahui kegunaannya secara aplikatif sehingga mampu mengaplikasikannya untuk pemulihan ternak dalam hal seleksi dan peningkatan mutu genetik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Berikut ini merupakan tabel data produksi berupa bobot lahir dan bobot dewasa pedet dari sapi Bali. Data inilah yang nanti menjadi bahan perhitungan dari perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut adalah tabel data perhitungan dari pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir pedet. Di sini dapat kita lihat terdapat N titik, yaitu jumlah total anak sebanyak 20, lalu ada NI, yaitu jumlah anak per pejantan sebanyak 5, ada koefisien anak per pejantan atau K, yaitu sama dengan NI, yaitu sebesar 5 juga, lalu ada S atau jumlah pejantan sebanyak 4. Dalam tabel perhitungan ini kita mendapatkan jumlah YI titik, yaitu total anak per pejantannya, lebih tepatnya total bobot lahir anak per pejantan, lalu ada Y titik kuadrat yaitu kuadrat dari Y titik, lalu ada Y titik yaitu jumlah total bobot lahir semua pejantan, semua data, lalu ada sigma Y titik kuadrat yaitu jumlah dari Y titik kuadrat, dan ada Y kuadrat IK yaitu kuadrat dari masing-masing data bobot lahir dan kemudian ditambahkan. Untuk mendapatkan nilai heritabilitas, yang pertama dilakukan adalah menghitung FK atau faktor koreksinya terlebih dahulu dengan rumus FK sama dengan Y titik kuadrat per N titik dan didapatkan hasil 7102,6805. Kemudian mencari JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I YI kuadrat per NI min FK dengan hasil yaitu 0,3655. Lalu mencari JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI dan didapatkan hasil 1,204. Kemudian kita mencari DBS atau derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1 dan didapatkan hasil 3. Lalu ada DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N titik min S dan didapatkan hasil 16. Setelah itu kita mencari KTS atau kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus JKS per DBS dari perhitungan yang telah dihitung sebelumnya dan didapatkan hasil 0,12183. Kemudian ada KTW yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan dengan rumus JKW per DBW yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya juga dan didapatkan hasil 0,07525. Lalu ada ragam W atau kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau bisa disebut dengan KTHW yang nilainya sama dengan KTW itu 0,07525. Lalu ada ragam S atau KTHS atau
kepanjangannya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan yang dapat dihitung dengan rumus KTS min KTW per K dan didapatkan hasil 0,00932. Lalu yang terakhir, untuk mendapatkan nilai heritabilitas atau H kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus 4 ragam S per ragam S plus ragam B dan didapatkan hasil heritabilitas bobot lahir pedet sebesar 0,44082. Nah, berikut ini adalah daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir pedet pertama. Untuk selanjutnya, berikut ini merupakan tabel data perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa pedet. Untuk bentuk tabel dan komponen tabelnya sama dengan tabel nilai heritabilitas bobot lahir pedet, yang membedakan hanyalah isi datanya saja, di mana heritabilitas yang sebelumnya dijelaskan menggunakan data bobot lahir pedet 1, sedangkan heritabilitas yang ini menggunakan data bobot dewasa pedet 1. Sehingga untuk N titik, NI, K, dan juga S-nya jumlahnya sama dengan heritabilitas bobot lahir pedet 1 tadi. Untuk menghitung heritabilitasnya, tahapannya sama, begitu pula dengan rumus yang dipakai. Yang pertama adalah mencari FK atau faktor koreksi dan mendapatkan hasil sebesar 894.222,05. Lalu ada JKS sebesar 155,35. Lalu ada JKW sebesar 476,6. Lalu DBS sebesar 3, DBW sebesar 16, KTS sebesar 51,7833, ada KTW sebesar 29,7875, lalu KTHW atau ragam W, yaitu jumlahnya sama dengan KTW sebesar 29,7875, lalu ada ragam S atau KTHS, didapatkan hasil sebesar 4,3992, lalu setelah semua didapatkan, selanjutnya menghitung H kuadrat atau heritabilitas bobot dewasa pedet dan didapatkan hasil 0,5147. Nah, berikut adalah daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot dewasa. Setelah dijelaskan mengenai perhitungan dari heritabilitas bobot lahir dan juga bobot dewasanya, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai heritabilitasnya. Heritabilitas atau H kuadrat merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Heritabilitas memiliki nilai berkisar 0 sampai 1. Heritabilitas dikategorikan rendah apabila nilainya 0 sampai 0,15, sedang nilainya 0,15 sampai 0,3, dan tinggi nilainya di atas 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin mendekati 1, nilai heritabilitas tersebut semakin baik. Nilai heritabilitas bobot lahir yang didapatkan pada perhitungan ini adalah sebesar 0,4482 dan nilai bobot dewasanya sebesar 0,5147. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat dalam bobot lahirnya pada keturunan selanjutnya, yaitu sebesar 44,082% atau 44%, dan menurunkan sifat dalam bobot dewasanya sebesar 51,47%, di mana keduanya ini termasuk dalam kriteria nilai heritabilitas yang tinggi, karena sifat dengan heritabilitas 0 itu sifat di mana semua keragaman disebabkan oleh lingkungan, sedangkan sebaliknya yaitu heritabilitas 1 itu menunjukkan suatu sifat di mana keragamannya disebabkan oleh keturunan. Nah, faktor utama yang mempengaruhi nilai heritabilitas ini adalah dikarenakan adanya faktor genetik dan juga lingkungan, baik itu karena adanya perbedaan seperti bangsa dan kemampuan individu untuk beradaptasi, termasuk pengaruh bahan pakan yang dikonsumsi, dan lingkungannya. Nah, berikut ini merupakan tabel data perhitungan dari pendugaan nilai korelasi genetik, bobot lahir pedet, dan bobot dewasa pedet, di mana di sini menggunakan data produksi bobot lahir dan bobot dewasa pedet 1. Di sini kita bisa lihat N titik sebesar 20, yaitu sama dengan heritabilitas. Begitu juga dengan NI dan K, yaitu sebesar 5, dan S sebesar 4. Dalam tabel perhitungan ini kita bisa mendapatkan XI, yaitu total bobot lahir
per det per pejantan, dan YI total bobot dewasa per det per pejantan. Dan juga X titik yaitu total keseluruhan bobot lahir, dan juga Y titik yaitu total keseluruhan bobot dewasa yang ada pada data. Lalu ada XIK, YIK itu merupakan total keseluruhan perkalian data X dan Y, yaitu perkalian data bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 di masing-masing betina, lalu dijumlahkan, dan hasilnya adalah XIK YIK. Lalu untuk tabel kecil di bawah ini merupakan tabel tambahan untuk menghitung sigma XI YI, yaitu jumlah dari perkalian XI dan YI tiap pejantannya. Dalam mencari korelasi genetik, yang pertama dicari adalah faktor koreksi atau FK dengan rumus X titik dikali Y titik per N titik, dan dihasilkan sebesar 79695,505. Lalu ada JHKS atau jumlah hasil kali antara pejantan dengan rumus sigma I XI dikali YI per NI min FK, dan dihasilkan sebesar 3,415. Lalu ada JHKW yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK min XI YI per NI, dan dihasilkan sebesar minus 4,11. Kemudian kita mencari DBS dengan rumus S-1 dan dihasilkan 3, lalu juga DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N titik min S, dan didapatkan hasil 16. Lalu kita mencari HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan dengan rumus JHKS per DBS yang telah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Dan di sini HKRS mendapatkan hasil 1,1383. Lalu ada HKRW yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan dengan rumus JHKW per DBW yang juga kita dapatkan hasilnya dari perhitungan sebelumnya. Dan di sini HKRW mendapatkan hasil minus 0,2569. Lalu ada KOV-W atau hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. Di sini jumlahnya sama dengan HKRW yaitu minus 0,2569. Lalu ada KOV-S atau hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan rumus HKRS min HKRW per K, dan didapatkan hasil sebesar 0,27904. Dan yang terakhir, inti dari perhitungan untuk mendapatkan korelasi genetik atau RG dapat digunakan rumus 4 KOV-S per akar dari 4 ragam S X kali 4 ragam X Y. X di sini menandakan bobot lahir dan Y yaitu bobot dewasa. Jadi ragam S X ini didapatkan dari ragam S bobot lahir, dan ragam X Y didapatkan dari ragam S bobot dewasa yang telah dihitung di heritabilitas tadi. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari rumus tersebut yaitu sebesar 1,378. Berikut ini adalah daftar sidik ragam dari korelasi genetik bobot lahir pada 1 dan bobot dewasa pada 1. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai perhitungan korelasi genetik, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail tentang korelasi genetik atau RG, yang merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Korelasi genetik ini disebabkan oleh adanya ekspresi gen, antara lain satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan banyak sifat, dan beberapa gen mengekspresikan satu sifat. Korelasi genetik ini sangat penting karena jika dua sifat berkorelasi secara genetik, maka seleksi untuk satu sifat akan menyebabkan perubahan pada sifat lain. Nilai dari korelasi genetik ini berkisar antara plus 1 sampai minus 1. Nilai korelasi genetik termasuk kategori tinggi apabila berada pada kisaran 0,3 sampai 1. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, begitu pula sebaliknya. Jika nilai RG atau korelasi genetik ini nanti negatif atau rendah, berarti hubungan antara dua sifat tersebut lemah, sehingga seleksi pada kedua sifat dapat dilakukan secara terpisah. Nilai korelasi genetik ini didapatkan dari perhitungan di atas, yaitu sebesar 1,378. Nilai ini berada di luar rentang nilai RG seharusnya. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungannya berpengaruh lebih dominan, di mana nilai standar deviasi dan koefisien korelasi dengan faktor lingkungannya itu sangat besar. Selanjutnya adalah repeatabilitas antar kelas.
Berikut ini merupakan tabel data perhitungan dari pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Di sini dapat dilihat bahwa N berjumlah 8 karena individunya berjumlah 8. Individu sebesar 8 ini berasal dari data keempat dan kelima dari bobot lahir pedet per pejantannya. Dari data perhitungan ini kita bisa mendapatkan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X dikuadratkan, dan sigma Y yang dikuadratkan. Untuk mendapatkan nilai repeatabilitas antar kelas ini digunakan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N. Berdasarkan rumus tersebut didapatkan hasil repeatabilitas sebesar 0,058. Selanjutnya yang terakhir adalah repeatabilitas dalam kelas. Berikut ini merupakan tabel data perhitungan dari pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Di sini terlihat bahwa MI atau banyaknya pengolahan data adalah 3, M titik atau jumlah keseluruhan data ada 36 data, lalu N atau jumlah individu ada 12. Jumlah individu sebesar 12 ini didapatkan dari data ke 1, 2, dan 3 dari bobot dewasa pedet per pejantannya. Dari data perhitungan ini kita mendapatkan hasil dari YI atau penjumlahan bobot dewasa pedet per individu, atau bisa dihitung dengan menambahkan bobot dewasa pedet 1, 2, dan 3. Lalu ada Y titik-titik yang merupakan jumlah total datanya atau jumlah keseluruhan YI-nya. Lalu ada YI kuadrat yang merupakan kuadrat dari YI per individunya. Lalu ada sigma YI kuadrat yaitu jumlah semua YI kuadratnya, dan sigma Y kuadrat IJ yang merupakan kuadrat dari seluruh data, di mana data tersebut sebelumnya telah dihitung dengan cara dikuadratkan satu persatu. Nah, sebelum menghitung nilai repeatabilitas dalam kelas, sebelumnya harus dihitung dulu faktor koreksinya atau FK, yaitu dengan rumus FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik, dan dihasilkan sebesar 1613027,003. Lalu ada JKB atau jumlah kuadrat antar individu yang dihitung dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per MI min FK, dan dihasilkan sebesar 355,1808. Lalu ada JKW atau jumlah kuadrat pengukuran dalam individu dengan rumus sigma X sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI, dan dihasilkan 768,0467. Lalu ada DBB atau derajat bebas antar individu dengan rumus N-1, yaitu dapatkan hasil sebesar 11. Lalu ada DBW atau derajat bebas pengukuran dalam individu dengan rumus N dikali MI min 1, dan dihasilkan hasil sebesar 24. Lalu kemudian menghitung KTB atau kuadrat tengah antar individu, yaitu didapat dengan rumus JKB per DBB. Nah, JKB per DBB ini didapatkan dari data perhitungan sebelumnya dan didapatkan hasil 32,2892. Lalu diteruskan dengan KTW atau kuadrat tengah pengukuran dalam individu dengan rumus JKW per DBW yang juga telah dihitung di perhitungan sebelumnya, dan di sini didapatkan hasil 32,002. Lalu selanjutnya kita mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W, yang di sini nilainya sama dengan KTW yaitu 32,002. Lalu mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B yang dapat dicari dengan rumus KTB min KTW per K, dan dapatkan hasil 0,0957. Kemudian yang paling terakhir atau inti dari perhitungan yaitu menghitung repeatabilitas atau R, dan di sini dicari dengan rumus R sama dengan ragam B per ragam B plus ragam W, dan didapatkan hasil sebesar 0,003. Nah, berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas bobot dewasa pedet. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai perhitungan dari repeatabilitas dalam kelas dan antar kelas, selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail lagi mengenai repeatabilitas baik itu antar kelas maupun dalam kelas. Jadi, repeatabilitas itu merupakan parameter genetik untuk mengukur performa dari ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya.
Repeatabilitas atau R ini terdapat dua metode perhitungan seperti yang kita tahu, yaitu ada metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas ini diestimasi dengan metode korelasi dalam kelas atau interclass correlation method melalui analisa keragaman pada individu yang memiliki lebih dari dua catatan. Sedangkan untuk repeatabilitas, sifat pertumbuhan diestimasi dengan metode korelasi antar kelas apabila masing-masing individu hanya memiliki dua catatan pengukuran saja. Untuk rentang nilainya, repeatabilitas ini memiliki rentang yaitu 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 itu menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi. Artinya, kemampuan untuk mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama itu sangat tinggi. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan dari perhitungan di atas tadi adalah sebesar 0,058, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas yang didapatkan adalah sebesar 0,03. Artinya apa? Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir dan bobot dewasa yang hampir sama dengan keturunan berikutnya termasuk dalam kategori yang rendah. Repeatabilitas sangat dipengaruhi oleh faktor genetik yang berkombinasi dengan pengaruh lingkungan. Faktor genetik di sini merupakan pengaruh gen aditif atau kombinasi dari gen dominan dan epistasis dan pengaruh lingkungan permanen. Keragaman genetik dan lingkungan permanen yang besar akan menyebabkan nilai repeatabilitas berada dalam kategori tinggi, dan begitu pula dengan sebaliknya apabila keragaman lingkungan temporer besar menyebabkan nilai repeatabilitas itu rendah. Nah, berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat berupa bobot lahir dan bobot dewasanya itu termasuk tinggi, dikarenakan nilai heritabilitas yang dihasilkan itu lebih dari 0,3. Sedangkan kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir dan bobot dewasa yang hampir sama dengan bobot lahir dan bobot dewasa keturunan berikutnya termasuk rendah karena nilai repeatabilitas antar kelas dan dalam kelasnya menghasilkan nilai dikurang dari 0,3. Untuk nilai korelasi yang didapatkan lebih dari 1 dan berada di luar rentang nilai korelasi genetik, itu disebabkan karena pengaruh dari lingkungan yang sangat besar sehingga antara bobot lahir dan bobot dewasanya tidak berkorelasi. Nah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik dalam kelas maupun antar kelas. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.